الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah kita senantiasa selalu dan tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini selalu memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, yang mana dengan nikmat tersebut kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di rumahnya Allah guna untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara duduk di majelis ta'lim bersama-sama, kita memahami tata cara ibadah kita kepada Allah, dan juga kita bersama-sama mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan hati kita. Karena di malam hari ini kita akan membahas daripada kitab yang sangat mulia, yaitu kitab Imam Ghazali yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah dan juga berkaitan dengan hati kita. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi suatu bekal untuk kita bersama, suatu kemanfaatan untuk kita bersama, berusaha untuk mencari rahmat ridho Allah, mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita digolongkan sebagai hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah di padang mahsyar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di minggu yang telah lalu kita membahas tentang masalah menjaga lisan daripada gelapan. Ya. Daripada lisan ini untuk dijaga daripada apa yang keluar dari lisan, harus yang namanya menjaga daripada gelapan perkara. Yang mana di minggu yang lalu kita telah membahas perkara tentang masalah bohong. Ya, hati-hati dengan bohong, karena Rasulullah SAW mengatakan Rasul Zunub al-Kadhib. Pangkal dosa itu ada di dalam kebohongan. Maka hati-hati, jangan sampai kita melakukan sedikit pun daripada kebohongan. Karena kalau sampai sekali kita melakukan kebohongan, maka perkara setelahnya adalah suatu yang sangat membuat kita susah ke depannya.
Sampai satu kali saja kita ketahuan bohong, maka kebohongan tersebut akan selalu diingat-ingat orang. Inilah bahayanya lisan. Sekali dia melakukan kebohongan, maka sampai kapanpun orang tidak akan lupa dengan kebohongan. Hati-hati. Ini yang pertama yang kita bahas tentang masalah menjaga lisan. Yang kedua, beliau Imam Ghazali mengatakan yang harus dijaga daripada lisan adalah khalqun bil wa'di, melanggar daripada apa yang telah dijanjikan. Wa iyyaka an ta'ata bi syai'in wa la tafi bihi, bal yang bagi an yakuna insanaka ila nas fi'lan bila qaulin fa in tawra ila al-wa'di wa iyyaka an tafiba ila al-adsu aw darura wa inna dhalika min amaratil nifaq wa qawaidil akhlaq. Nah, beliau mengatakan hati-hatilah dirimu apabila engkau melakukan janji dengan sesuatu, jangan pernah engkau langgar dengannya. Tetapi diharuskan hendaknya engkau menjaga perbuatanmu kepada manusia yang lain dengan baik, bila qaulin, lakukan dengan tanpa mengucapkan. Lakukan dengan tanpa janji-janji misalnya. Kalau kau tak bisa, ngomong tak bisa. Kalau kau bisa, ngomong insya Allah. Jangan insya Allah besok. Memang kalau katakan ini bagus, tetapi terkadang orang sudah yakin dengan kita. Insya Allah besok, benar ya? Insya Allah besok bagus. Ya ini. Ya. Tapi diharapkan kalau misal kita memang tidak bisa untuk melakukan pekerjaan tersebut, lebih baik kita ngomongkan tidak bisa. Ya, langsung baik. Itu yang lebih bagus. Memang segala pekerjaan itu dimulai dengan ucapan insya Allah. Tapi insya Allah kita sekarang nih Pak, beda istilahnya. Jangan dulu. Insya Allah kita nih, insya Allah besok, datang besok lusonya. Insya Allah besok luso, datang seminggu lagi. Iya. Insya Allah kita nih kita tidak tahu. Ya, ini yang kita sekarang lakukan. Kalau insya Allah dulu, besok dia lakukan besok. Ya. Memang kalimat insya Allah ini ada memang disuruh kita kalau nak melakukan suatu pekerjaan disuruh insya Allah. Ini langsung perintah dari Allah. Ya, maka kalimat insya Allah. Tapi kalau kita memang ada ragu-ragu di dalamnya, kalau memang ada kami besok, jangan tunjuk harap kamu. Ya betul nih, nggak tahu besok ada kami, tapi ngomong insya Allah besok. Besok kan ada kami, kita sudah tidak bisa menepati janji. Macet nih. Ya, kita nih bakalan memang nggak bisa menepati janji yang untuk besok kita ngomong sama Allah. Apa salahnya kalau kamu langsung tidak bisa maaf atau dana? Kita tak bikin orang berharap sama kita. Iya. Waktu kan kadang berharapnya sama kita. Oh minta tolongnya, insya Allah aku datang. Insya Allah. Nah insya Allah kita nih sudah mengharap. Oh mau kopi mau ini datang. Berharapnya sama kita. Kita ngomong insya Allah. Kadang orang celah juga sama kita. Oh ya, sudah ditunggu datang kemana? Aku berharap. Ya, karena sudah berharap. Cuma kalau kita ngomong, oh maaf, tak bisanya. Kita berharap tadi ya. Ya berarti udah memang ada kaminya. Kalau orang ngomong insya Allah, kadang mungkin masih mikir mana dia pilih. Hati kalimat insya Allah ini. Ya kadang orang sudah nakar gitu. Apalagi undangan di Dweko Pak. Si kamu kayu, si kamu miskin, nakarnya kamu langsung
Ayo tahu, ini miskin diundang gara-gara datang. Kalau ayo undang datang dua, nah sudah ketemu langsung kita. Padahal kita ngomong insya Allah. Nah ini sekarang bingung juga kita. Tapi kita memang disuruh banyak-banyak ucap insya Allah kalau untuk melakukan suatu gawean ataupun suatu undangan. Yang penting jangan pernah janji semua. Intinya, jangan pernah kita ini janji semua. Karena kalau sudah janji itu, maka dia berharap besar. Oh, moga ini janji sama aku biasa ditepatinya. Berharap sama kita langsung. Kalau kita janji sama orang. Dan kalau kita tidak bisa, maka di sini beliau mengatakan hati-hatilah kalian untuk yang namanya melanggar janji, kecuali dalam keadaan engkau ini ada uzur atau engkau ini dalam keadaan darurat. Nah, jadi kalau kita ada uzur kamu dalam keadaan darurat, boleh kita bukan langgar ya, yang artinya kita ada hal yang lebih penting. Kita sudah janji sama orang, kita sudah janji nih. Tapi tiba hari itu ada hal yang lebih penting daripada janji kita. Kita mau pilih hal yang lebih penting dulu. Ini pengecualian. Kalau ada hal yang lebih penting dari janji, maka kita melakukan hal yang lebih penting dulu, baru melakukan janji tadi. Apa katanya? Qablal ham, ikhtaril ham qablal muhim. Pilihlah yang lebih penting daripada yang penting. Atau ucapan seperti itu. Pilihlah yang penting, pilihlah yang lebih penting dari yang penting. Jadi kalau kita janji tadi itu ada sesuatu yang bertabrakan, ada sesuatu yang bersamaan dengan janji kita, maka kita pilih yang lebih penting tadi. Atau dalam keadaan tidak mampu, kita sudah janji sama orang, tapi tiba-tiba hari itu kita alhamdulillah terjadi kecelakaan bisa. Ini kan kita dalam keadaan tidak mampu kan, dalam keadaan kita penuh kecelakaan. Maka bagaimana? Itu adalah uzur untuk kita, sampai kita tidak bisa yang namanya melakukan janji tersebut. Jadi memang itu menjadi sesuatu yang tidak apa karena darurat dan dalam keadaan kita ada uzur. Nah, ini beliau yang mengatakan mengaitkan tentang orang-orang yang suka melanggar janji adalah orang-orang yang memiliki alamat di dalam dirinya adalah alamat kemunafikan dan tanda-tanda orang yang jelek akhlaknya. Karena yang tidak dapat janji itu yang pertama apa? Tanda kemunafikan, dan yang kedua adalah tanda dia jelek akhlaknya. Dan salah satu tanda orang yang jelek adalah orang yang tidak dapat janji. Mana jelek banget bagus akhlaknya, dikit-dikit dia janji, tapi dikit-dikit apa? Sama kayak orang yang nakal apa? Kenapa? Itu aku besok tidak lagi nyata besok lagi besok waktu itu lagi janji. Oh ini terakhir kali aku tidak lakukan ini. Nyata besok pagi kita ini ngomong tidak kalah lepas berjamaah di musola. Nyatanya pas kita ingat masih di luar main, masuk waktu sholat. Nah itulah contohnya jalan anggar janji. Hati-hati ya. Alamat munafik ini berat. Orang-orang yang sudah ditanduk ke menjadi orang munafik, salah satunya orang yang dalam melanggar dan kita ketahui orang-orang yang munafik itu di mana tempatnya? Di mana orang munafik? Neraka.
Alhamdulillah. Dari mana kita tahu tandanya bahwasanya orang yang sering melanggar janji itu adalah munafik, itu diberitahukan oleh Rasulullah melalui hadis Rasulullah, salatun man kunna fihi fahuwa munafik wa in shama wa shalla man idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Beliau Rasulullah SAW mengatakan ada 3 hal yang mana di dalam 3 hal ini adalah tanda-tanda bagi dia orang yang munafik. Walaupun orang ini dalam keadaan puasa ataupun sholat. Nah, hati-hati. Puasa ataupun sholat kata Rasulullah. Nih, kalau kita ngomong, kalau mau sholat kita yakin aman. Belum tentu. Uang puasa kita yakin aman. Belum tentu. Ya, ini kata Rasulullah. Kalau kita ini di dalam 3 hal ini dia ada dalam dirinya, maka dia adalah munafik. Walaupun dia dalam keadaan puasa, walaupun dia dalam keadaan sholat. Dalam sholat, dalam puasa, tapi kalau 3 ini masih ada, maka dia adalah orang yang munafik. Yang pertama, kalau dia ngomong galak bohong, kalau dia janji galak langgar, kalau dia diamanahkan galak khianat. Nah, 3 hal ini hati-hati. Yes. Ngomong galak bohong, janji galak langgar, diamanahi galak khianat. 3 hal ini harus hati-hati. Kalau ada dalam diri seseorang melakukan ini, maka dia adalah orang yang munafik. Naudzubillah semua. Naudzubillah. Jadi hati-hati daripada lisan untuk sering melanggar janji. Kalau kamu memang yakin tidak bisa untuk melakukan janji ini, maka harus sejanji. Apalagi masalah dunia. Nah, kayaknya janji kalau masalah dunia ini, insya Allah besok ada duitnya. Tunggu sampai bapak tadi. Besok datang lagi bapak tadi. Ngomong apa? Oh maaf, belum gajian. Besok lagi sampai akhir bulan baru bayar. Nah, berapa kali itu janji dia? Habis setengah bulan janji besok. Akhir bulan baru dibayar. Kalau tidak bisa untuk melakukan hal itu, kalau harus janji. Hati-hati. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga sekarang, hal yang ketiga daripada untuk menjaga lisan, al-ghibah fahfaz lisanaka anha wal ghibah asyadda min 30 zina fil Islam wa kadzalika warda fil khabar. Alhamdulillah. Yang ketiga yang harus dijaga adalah masalah ghibah, ngomongi Allah. Hati-hatilah kata beliau, jagalah lisanmu daripada ghibah. Dan ghibah itu kata beliau lebih dahsyat, lebih hebat daripada 30 kali zina di dalam Islam. Sekali zina itu dosanya besar. Baru sekali zina. Ini kalau ghibah 30 kali zina, yang telah alhamdulillah. Hebat ya. Kenapa bisa dikatakan 30 kali zina? Kalau zina kita balasannya dengan Allah, baik. Masalah kita cuma dengan Allah. Kalau kita zina, masalah kita semua dengan Allah. Bertaubat kepada Allah. Tapi kalau ghibah belum selesai dengan Allah. Dua perkara kamu. Mungkin Allah maafkan, tapi kalau dunia belum maafkan, selesai gitu.
Ya bahaya riba ini. Mungkin dengan taubat, mungkin dengan kita kembali kepada Allah dengan nyesal kita dalam riba ini, mungkin Allah hapuskan dosa kita. Tapi kalau belum sampai minta maaf kepada dengan orang yang kita ribai, belum selesai. Ini berarti riba di sini. Sampai orang itu maafi, baru dia bisa merasa tenang. Oke, kalau orang itu tidak maafkan, nah masih ada perkara. Na'udzubillah. Nah di sini hati-hati. Kita kadang salah mengartikan ghibah. Mengartikan ghibah apa? Hal-hal yang jelek yang kita sebutkan, tapi kita tidak mengetahui orang tadi, itu dikatakan kita ghibah. Walaupun benar, benar. Karena mengatakan ghibah itu adalah membicarakan orang-orang yang kita ghibahin tapi belum tahu kebenaran apa tidaknya. Itu kata orang ghibah. Padahal ghibah ini adalah kalaupun kalian yang sebutkan tadi itu adalah hal yang benar, tetapi ngomongi dia di belakang itu adalah ghibah. Sama seperti apa yang dikatakan Imam Ghazali. At-tadhkuru insanan bima yakrahu law sami'ahu. Ghibah itu kata beliau adalah mengatakan tentang seorang manusia hal-hal yang dia benci kalau dia dengar, dan engkau adalah orang yang riba, orang yang zalim, walaupun engkau dalam keadaan benar. Ya, orang ini memang melakukan hal ini. Ya, tapi kita ngomongin di belakang dia. Ya, ngomongin di belakang dia. Kalau dia dengar, mana apa yang kita ngomongin? Padahal benar nih. Kalau benar, ya contoh seperti ini. Kita nyingok uang yang galak, melakukan maksiat. Ya, sebulan kita tahu, sebulan ini dalam maksiat nyatanya. Kita ngomongin dengan kawan-kawan kita. Padahal kalau dia ngomongin benar, orang ini malu dah. Malu apa marah orang ini? Seharusnya malu kan? Iya. Tapi kalau orang ini dengar dia marah, padahal ini adalah yang benar, maka ini termasuk ghibah. Iya. Orang itu kalau ngomong benar udah kalah dia. Awak iya nian, benar tak? Iya. Awak iya nian lakukan ini nak marah-marah pulau. Bukannya malu nak marah-marah pulau. Kalau ngomong tadi, memang dia melakukan. Nah, inilah yang menjadi perkara kita. Ya, mengapa kita merasa menang ketika kita melihat orang melakukan maksiat, kita berkumpul untuk ngomongi orang ini, kita merasa menang apa? Kita merasa menang karena memang dia melakukan. Akhirnya kita bebas. Ada apa-apa, dia dengar juga ada apa-apa, memang dia melakukan ya. Kalau kita sekarang macam itu kan, dia nak marah sebenarnya itu harus malu, nggak malu. Emang dia melakukan ya, aku juga depan mata. Ya, sebenarnya aib itu ditutupi apa dibuka? Aib seorang ini kita tutupi apa dibuka? Seharusnya kita tahu ada maling, kita tahu ada maksiat. Seharusnya aib itu kita buka apa tutup? Tutup. Ya. Nah, tapi ada harus tapinya. Kalau untuk dia jerok itu boleh dibuka. Efek jerok. Kalau kita diamin terus bahaya udah ini. Mungkin maling terus. Kalau udah ini kita diamkan agak maksiat terus. Kita tegur, kita ajak ngomong, maka itu menjadi apa? Menjadi untuk dia kapok balik, bukan untuk bikin malu di dia. Ya, untuk menjadikan efek jerah. Nah, begitulah kita ajarkan Pak.
ketika kita maksiat, ketika orang maksiat, ya, jangan kita melakukan dia rame-rame, tetap kita berdua. Ini yang anjurkan. Kita kasih tahu sepulang tetap kita berdua baik. Tapi ada perjanjian. Kalau kau masih melakukan ini, ya, aku agak menjauh apa efek dia? Efek zero. Nah, efek zero ini dalam arti kata jangan sampai terzalimi, ya, karena kebanyakan kita, kebanyakan kita, ketika kita melihat maksiat seseorang, ketika kita melihat kejelekan seseorang, sering kita umbar. Ya, padahal hal ini harus ditutupi. Inilah misalnya nggak bisa dijaga nih bahayanya masih itu. Ketika kita melihat ada orang yang maksiat di hadapan kita tidak bisa jaga mulut, mulai timbul ghibah. Ya. Masalah timbul ghibah ini Pak, bisa juga timbulnya dari hati kita. Hati kita yang kotor, hati kita yang busuk, sehingga menyebabkan apa? Hati yang kotor, hati yang busuk, bukan timbul dari mulut itu. Bahkan keluar ucapan yang tidak bagus. Ya, ghibah itu timbul dari hati kita. Kalau hati kita bagus, hati kita terus memikirkan dampak daripada ghibah itu, maka kita bisa aman lisan kita. Ya, ghibah itu kan tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan sesuatu yang faedah, tidak menghasilkan sesuatu yang manfaat, malah menghasilkan sesuatu yang mudarat untuk diri kita, mudarat untuk yang dengar, mudarat untuk dunia kita, mudarat untuk akhirat kita. Begitulah sebenarnya. Ghibah itu begitulah, tidak nanti untung-untungnya sedikit pun. Jadi untuk apa dilakukan ghibah? Ya. Cuma orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang memikirkan tentang tidak ada faedahnya, ghibah itu cuma sedikit. Banyak muni senang nian kalau ghibah itu. Ya, tidak bisa kalau tidak ngumpul itu kecuali ngomong itu. Ya. Tidak baca kalau nak rame-rame itu, nak ketawa-ketawa pasti ujung-ujungnya ngomong itu. Ya, tidak bisa. Itulah yang bahayanya tuh. Ya, senang sesaat, perkara kamu selamanya. Senangnya cuma sesaat itu. Ya, pas ngumpul itulah. Habis ngumpul baru kita ya Allah, astagfirullahaladzim, baru harus ngumpul tuh harus astagfirullah. Hari ngapola, hari ngumpul isi bulan, ngapola, hari ngumpul isi bulan dan hal-hal sebagainya. Ya, kumpulan tadi tidak lanjut baik ternyata. Kumpulan tadi malah lanjut bikin kamu selesai. Alhamdulillah. Jadi hati-hati. Kalau kita ngumpul-ngumpul, ujung-ujungnya ghibah itu pernah susah ngumpul. Carilah perkumpulan yang menunjuk faedah. Ya, kalau bisa faedahnya menunjuk dunia akhirat. Ya, bisa kita sedang ngumpulin nanti di lokal dunia akhirat. Nah, itu yang dicari. Oh ya ada perkumpulan, kalau ada lokal boleh. Tapi kalau kita pas ngumpul lagi lokal ngomongin jauh lah, faedah tidak dapat, bikin lesu baik, ujung-ujungnya nambah dosa faedahnya. Jauh-jauhilah kumpulan yang tidak menunjukkan faedah sedikit pun untuk kita. Ya, jadi. Nah di sini beliau katakan, wa iyyaka wal ghibah al qarra al mura'in wa huwa an tafham maksud min ghairi tashihin wa taqul asallallah qad asaa wa qadami ma jara alaih wa taqullah an yuslihana wa iyyahu wa an hadzama bain al khashihain bain al khasdain
aduhumul ghibah idza biha hasalat tafahum wal akhar tazkiyatun nufus hasana 'alaiha bi taharruj was salah. Walakin in kana maqsuda min qawlika aslahu du'a wa da'alahu bisyar idza illamta bisababihi fa'alamatu annaka la turidu fadihatuhu wa idharu aibuhu. Nah, di sini hati-hatilah waliba al-qurra al-murahin. Maksudnya apa? Ribai wong yang qurra al-murahin. Ya, orang yang baca Al-Qur'an dalam keadaan dia apa? Qurra al-murahin ini maksudnya orang yang baca Quran tapi dalam keadaan riya. Ya. Hati-hati kata beliau, jangan sampai kita terbiasa dengan menganggap bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang riba, orang yang riya. Ya. Nah, maksudnya apa di sini? Wa huwa an tafhama maksud min ghairi tashihin. Ya, maksudnya apa? Dia paham maksud tapi tidak menjelaskan. Maka dia mengucapkan Allah faqad asani wa ghamani majar alaih. Apa kata beliau? Dia mendoakan semoga Allah menyadarkannya, sungguh dia telah berbuat buruk padaku dan menyesalkan aku dengan berbagai tindakannya. Ya, maka di sini kata beliau, bahwa semoga Allah memperbaiki aku dan dia. Nah, di sini hati-hati. Ucapan seperti ini kata beliau mengandung dua unsur. Ya. Unsur yang pertama ialah menghibah orang yang tadi. Tidak lihat hasara tabakum. Kalau dia memahami maksud, dan yang selanjutnya adalah dia membaguskan diri dia, memuji diri dia, bitarhamad wasalah, dengan pembelaan dia, pembelaan dia. Akan tetapi kalau dia ini maksudnya dengan ucapan tadi adalah doa, maka pada Allah bisa. Maka doanya tadi doa dalam kejelekan. Wa inna makta bisarabihi fa'alamatu annaka la turidu fadihatuhu idharu aibuhu. Nah, di sini ketika ada seorang ulama, ketika ada seorang yang yang pintar dalam membaca Al-Quran, ya, dia paham maksud, dia paham arti, dia paham makna, tapi tidak menjelaskan. Atau di sini dikatakan juga, beliau katakan ada seorang ulama, ya, dia paham maksudnya, tapi dia tidak menjelaskan. Maka ada seseorang yang ghibah di belakang, ya, dengan ucapan tadi semoga Allah, ya, membenarkan dia, maka dia telah mengusir aku dan membuat buruk diriku. Ini hati-hati orang seperti ini. Ya. Dia menganggap diri dia adalah orang yang mengatakan nak membenarkan ulama tadi. Ya, dan mengucapkannya seperti itu. Tapi kalau ucapannya tadi doa, maka doa ini adalah doa yang buruk. Kenapa?
merasa diri dia lebih hebat daripada ulama. Jadi kalau kamu mau ulama yang mulai secara sedikit, jangan kamu langsung dan udah yang sekarang jika kesalahan sedikit sama ulama mulai merasa sudah ustaz itu seperti apapun udah hati-hati. Jangan gara-gara kesalahan sedikit yang dilakukan ustaz kamu sudah mulai memojokkan ustaz tadi. Ya bahaya. Ya, apalagi sampai ucapan kayak tadi keluar. Bukan dari Ustaz tadi ngomong ke Ustaz ini jelek. Karena gara-gara kesalahan sedikit lagi, hati-hati. Ya, hati-hati yang seperti ini malah membuat diri kita dan akan menjadi baik. Alhamdulillah, hati-hati ya. Hati-hati. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam salah satu firman-Nya, wala yaqtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula rahmat akhihi maitan faqalikum. Nah ini adalah perintah dari Allah. Jangan pernah kalian itu ghibah di antara kalian. Apakah kalian mau, kata Allah, salah satu dari kalian memakan daging saudaranya yang telah jadi mayit, maka pasti kalian tidak mau. Ini adalah perintah Allah langsung. Allah tidak menyuruh kita untuk ghibah. Salah satu daripada kalian, maksudnya jangan saling menghibah. Nah, di sini juga dikatakan wa yamna'aka an ghaibatil muslimin amran law takafarta fihi wa huwa an tanzuru bi nafsika hal fika aibun zahir aw batin. Dan di sini beliau mengatakan mencegah kamu daripada ghibah muslimin apabila engkau berpikir dan engkau memandang di dalam dirimu itu, apakah di dalam dirimu itu ada aib secara zahir atau secara batin. Maksudnya beliau ini menganjurkan kita ketika kamu nak ghibah, kamu pikir dulu, aku ni ada aib apa tidak, aku ni ada masalah apa tidak, aku ni ada kejelekan apa tidak. Nah, kalau kita pikir macam itu, maka kita tak bakalan terproses untuk menghibah ilmu. Kita kan pikir diri dulu, aku ni pantas tak ghibah ilmu, aku berada belum mampu, aku masih tidak bersih, aku masih dalam ini dalam itu. Ya, secara batin, secara zahir kita juga mikir, apakah aku ni selama ini bagus semua, apakah selama ini wong nampak aku jadi wong baik, kan tak. Jadi kalau kita nak mau lagi, kita sudah berpikir duluan, daripada yang zahir dan bukan yang batin. Tuh, Satri. Iya. Wa hal anta muqarifu maksiatin sirran aw jahran. Nah, dan apakah engkau itu muqarib maksiat, pernah melakukan maksiat secara sir ataupun secara jahar, secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Nah, di sini kalau kalian mengetahui tersebut daripada dirimu, maka ketahuilah sesungguhnya
kelemahanmu, amma nisbatuhu ilaihi, kalau dinisbahkan kepadamu seperti kelemahanmu dan uzurmu, ka uzrika wa kama takrahu an tatafaddaha fatadhkuru ulubaka wa huwa aidan yakruhu. Nah, di sini jauh dijelaskan, kalau kalian mengetahui bahwasanya kalian masih ada aib, kalian masih maksiat kepada Allah, maka ketahuilah, ya, sesungguhnya kelemahanmu yang dinisbahkan kepadamu akan menjadi seperti orang yang akan menjadi hal yang kamu benci ketika ada orang yang menjelaskannya dan menyebutkan tentang aibmu. Betul tidak? Ya, wong pernah nyimak kita maksiat, diomongin sama wong, marah ada. Wong pernah nyimak kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji, di ngomongi sama wong, diseparto sama wong, mana tak gitu? Itulah yang menjadi PR kita. Kalau kamu tidak galak untuk tidak dibenci wong, kalau kamu tidak galak perbuatanmu diketahui wong dan diucap sama wong, maka kamu juga harus mikir ketika kamu lagi bagi wong. Itu loh maksud Imam Ghazali. Kita harus mikir, kita ni wong tak bersih, kita ni wong maknanya aib. Jadi sebelum kamu nak ngomongi aib wong, pikirlah dulu aib kita. Sebelum kamu nak ngatoi wong, ngatoilah diri kamu dulu. Itu maksudnya. Ya, jangan cuma pacak ngati wong, jangan cuma pacak nyebuti aib wong. Ketika aib kita diomongi wong, kita nak marah. Kau ini, aku ni ngomongi kau supaya tak maksiat lagi. Kenapa kau balik nembak aku lagi? Nah, ya, aku ni cuma nak tunjuk kau ya, jangan lagi kau macam itu. Ya, kalau kita ngomong berdua tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Kalau kita ngomong yang empat maka yang jadi masalah ini kita ngajak-ngajak wong, itu jadi masalah. Ya, lagi rame-rame macam itu, dibalik lagi sama kita. Kau ngomongnya aku main-main waktu bersama, nah sudah selesai, lagu pula. Ya, kalau kita ketika ngibai, wong yang tadi ngibah datang dan apa yang kita ngibah ini benar, ngomongin wong tadi, apa yang dia lakukan itu kita ngibai tapi benar. Ketika wong yang ngibai kita dibalik sama kita, mana jawaban kita? Marah tulah. Tidak mungkin. Oh iya benar juga ngomongan kau tidak kasih. Kalau macam itu tak kasih. Pasti ujung-ujungnya marah tulah kamu. Kawan yang kata aku dinasihati mau menembak aku lagi, kamu ujungnya kok marah, setelah itulah kita. Kalau kita nangi bagi wong, mikir-mikir dulu. Apakah kamu ini sudah bagus? Apakah kamu ini tidak kata aib? Nak ngajak ngomongi wong rame-rame, ya balikannya ke situ kan. Kalau kamu nak ajak wong rame-rame nak ngibai wong, walaupun ngibah tadi tersebut benar, mana salah. Pikir panjang-panjang dulu. Ya. Walaupun misalnya nih, apa? Kita sudah bagus, apa namanya tadi? Kita dah KTM, misal kita dah KTM, tidak kasih kesalahan, misal, apakah pantas untuk ngomongin wong? Masih tidak pantas juga. Walaupun kita dah KTM, masih tidak pantas juga untuk ngomongin wong. Hati-hati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menutup aib kau, maka beruntung aib kita ditutup sama
sama Allah. Beruntung kalau aib kita dibuka sama Allah, maka kita ini bakalan malu. Tidak berani kita nampak ke diri kita sama orang. Kenapa? Hai, wong itu ke masjid nampak takoan baik. Sudah, tidak kalau lagi kita ke masjid. Kalau orang tahu, kalau orang tahu kita nak ke masjid itu cuma nak riak. Kalau orang tahu masjid kita ke musola cuma nak nyari rai, berani kita ke musola? Tak berani, orang sudah tahu. Hai, bapak itu nak ke musola cuma nak nyari rai, selama ini tidak pernah. Tidak kalah lagi kita masjid, tidak lagi orang itu tahu. Orang itu saya tahu aku, nggak ada salah kita musola masjid di rumah, sholat di rumah baik. Tapi alhamdulillah Allah nutup aib kita. Jadi kita masih baca ibadah sama Allah. Masih Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita, tidak dibuka aib kita sama Allah. Tapi intinya apa? Dimanapun wong itu pasti ada aib. Tidak ada wong yang suci-sucinya atau ada dah. Pasti ada kesalahan. Maka ini menjadi landasan untuk kita bersama apa? Jangan kamu itu nak mencoba yang namanya buka aib wong, nak mulai caci maki wong, jangan. Tidak ada faedah semuanya. Malah membuat lisan yang kita diciptakan sama Allah ini menjadi berat akhirnya. Apa? Nah, kawe di dunia nak ngomongi wong baik. Nah, kau di dunia nak ngipai wong baik, inilah entah kau di akhirat. Jangan. Jadikan lisan ini menjadi penyelamat kita. Lisan ini menjadi hal yang bisa membuat kita dapatkan pahala yang besar. Maka dianjurkan ketika kita tidak bisa gunakan lisan yang baik, dianjurkan sama Rasulullah, kalau kamu tidak bisa ngomong bagus, maka paling baik diam. Itu deh faedah kita, kesimpulan kita. Kalau mulut kita tidak bisa digunakan untuk yang baik, paling tidak jangan digunakan untuk yang jelek. Ya, ini lah bisa ngomong yang bagus, setiap hari ngomong wong, setiap hari ibah-ibah, setiap hari ngatoi. Nah, sedangkan kita itulah. Ya, hati-hati, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, insyaallah di minggu yang akan datang kita membahas kembali bab masih di dalam menjaga lisan. Tadi kita masuk ke dalam hal yang ketiga ya. Masa lagi riba, masih ada sekitar 5 lagi. 5 lagi hal yang dijaga daripada lisan. Moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita di dalam ucapan-ucapan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita daripada ucapan-ucapan yang buruk, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga segala anggota tubuh kita dari segala maksiat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.